Pak Supo, dan yang lain-lain. Saudara, saya singkat saja karena tadi sudah lengkap sebenarnya bahan kita. Yang penting pada hari ini saya ingin mengatakan selamat hari ulang tahun yang pertama untuk gerakan Bhinneka Nasionalis. Teruslah berjuang sesuai dengan idealisme yang dulu mendasari dibangunnya gerakan Bhinneka Nasionalis ini. Terus kalian, hari ulang tahun biasanya adalah hari yang digunakan untuk melakukan kontemplasi. Mengapa kita ini ada dan mau kemana? Mengapa GBN ini ada dan mau kemana dan juga sampai kemana? Kalau setahun itu apa masih sama semangatnya dengan dulu? Kalau tidak sama, apa sebabnya? Kalau kurang berhasil, apa sebabnya? Itu sebabnya bagi kita ulang tahun untuk membangun semangat baru. Saya ingin menyatakan bahwa GBN ini kalau di dalam kehidupan negara biasanya dalam studi ilmu sosial politik itu tergolong apa yang disebut masyarakat sipil, CSO, Civil Society Organization, yaitu satu kekuatan gerakan masyarakat yang sangat penting bagi peradaban suatu bangsa. Di Indonesia, istilah masyarakat sipil atau civil society itu sering disamakan dengan, kalau di dalam KPMPR itu dulu disebut masyarakat madani. Masyarakat madani itu ya masyarakat sipil, masyarakat yang berperadaban. Masyarakat madani itu dulu kalau di Indonesia, aslinya saya itu dulu disampaikan pertama kali oleh Nurholis Majid. Ketika orang disebut masyarakat sipil, Nurholis Majid yang kemudian banyak dipakai oleh Pak Habibie dalam pidato-pidato yang menyebut masyarakat madani. Apa masyarakat madani? Masyarakat madani itu bahasa Arab, masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah itu adalah masyarakat yang berperadaban. Dulu Madinah yang didirikan oleh Nabi Muhammad itu namanya Yasrib. Negara Yasrib atau kota Yasrib itu tidak berperadaban. Yang kuat memeras yang lemah. Kemudian tidak ada sopan santun di antara mereka, mau maunya sendiri. Lalu datang Nabi Muhammad mengubah negara ini, saya ubah namanya menjadi Madinah. Sehingga masyarakat yang hidup di dalamnya adalah masyarakat madani. Masyarakat madani itu madani itu bahasa Arabnya tamadun. Ya, bahasa kata bendanya. Madani itu kata sifat, bahasa kata bendanya itu tamadun. Berperadaban, keperadaban. Nah, oleh sebab itu civil society dan masyarakat madani itu sama. Terjemahan dari masyarakat madani itu civilized society, masyarakat yang beradab. Bukan civil society, bukan masyarakat sipil yang melawan tentara, tapi yang masyarakat yang berperadaban, di mana peran-peran negara diimbangi oleh peran-peran masyarakat. Itulah dulu yang terjadi ketika negara Madinah dibentuk, yang kemudian bentuknya menjadi negara yang sangat kosmopolit. Di situ yang dibangun adalah keselamatan, Bhinneka di dalamnya, beragam di dalamnya, tapi tunggal ika belakannya. Itu masyarakat madani. Sehingga di Madinah itu dulu banyak suku-suku ras yang berbeda-beda, klannya, agamanya beda-beda, ini beda-beda. Lalu membentuk satu negara kesatuan namanya Madinah.
Madinah itu bukan negara agama, bukan negara Islam, tapi negara bersama, negara kesatuan. Oleh sebab itu di dalam pasukan-pasukan perang yang dibawa oleh Nabi Muhammad ketika membela negara itu, banyak orang Yahudi juga, banyak orang Nasrani juga, tetapi itu tidak diceritakan oleh penulis sejarah Islam karena merasa dirinya eksklusif sebagai umat. Padahal kecuali cerita yang sangat terkenal seorang Yahudi namanya Muhayyid itu yang meninggal di medan perang, tapi ketika dia akan mati tetap aja Yahudi. Kenapa kamu membela negara Madinah? Karena Madinah adalah tanah airku, bukan agamaku. Nah, saudara, saya kira semangat civilized society, gerakan masyarakat yang bineka bersama-sama membangun kemajuan ini menjadi salah satu roh, salah satu sukma dari gerakan bineka nasionalis ini. Saudara sekalian, di Indonesia di era reformasi ini kita melihat muncul begitu banyak gerakan sistem, gerakan masyarakat itu. Dulu di awal Orde Baru susah itu gerakan masyarakat itu. Dulu mungkin kita kenal ada LBH. LBH itu pun ya orangnya ada yang ditangkapi, gerakannya dibatasi, tapi itu saya kira yang sangat dikenal. Tentu masih banyak gerakan masyarakat itu, tapi di era Orde Baru tidak banyak yang dikenal. Ya, yang ormas resmi ada yang itu ada yang ulama, dan seterusnya juga banyak. Artinya kelompok gerakan masyarakat bernegara tidak punya formalitas kekuasaan berdasar legalitas resmi konstitusi, tapi dilindungi oleh konstitusi. Nah, saudara, jatuhnya Orde Baru menjadi reformasi ini banyak didorong oleh masyarakat sipil bersama kampus-kampus. Oleh sebab itu sesudah gerakan masyarakat sipil itu berhasil menjatuhkan Orde Baru, lalu muncul berbagai gerakan sipil. Gerakan masyarakat sipil itu banyak sekali, tetapi tidak semua gerakan masyarakat sipil itu lalu murni. Mudah-mudahan gerakan bineka nasionalis ini murni, karena banyak ya. Kemudian ada yang membangun gerakan masyarakat sipil itu hanya untuk masuk kekuasaan, menjadi bagian dari masyarakat negara. Sesudah masuk ikut merusak. Iya kan? Banyak dulu bukan dulu gini. Jadi yang berada DPR, wah menjadi hedonis, berfoya-foya sewenang-wenang, membuat aturan-aturan yang memiliki masyarakat dan tidak ada diperduli kepada masyarakat. Ada juga tokoh gerakan masyarakat sipil yang sangat terkenal. Loh, lihat reformasi sampai 2 kali pemilu ketiga masuk ke 3 partai, apa? Ikut berebut mempunyai saham tambang ilegal. Gerakan masyarakat sipil itu hanya kendaraan untuk ambil posisi dan untuk merampok bangsa. Apalagi membela rakyat, dia sendiri kalau tidak dapat kesempatan ngambil, menjadi duit baru dia. Dari dulu kayak masyarakat sipil ketika berjalan di pinggir jalan berjuang dengan panas, susah beli minuman, susah beli makanan, tetapi sekarang sudah dengan rumah yang mudah, mobil mewah. Jadi masyarakat sipil itu hanya dijadikan batu loncatan untuk ambil kekuasaan. Itu banyak. Ada juga yang masyarakat itu masyarakat itu jadi-jadian. Misalnya ada informasi korupsi di sebuah kementerian, informasi. Lalu ada kelompok orang membentuk masyarakat sipil, preman, untuk pokoknya ini gerakan pemberantas korupsi. Lalu dia datang ke kantor pemerintah tapi membuat tabloid sendiri, buat tabloid bahwa di kantor ini ada dugaan korupsi sekian, pelakunya ini kerugian negara sekian. Atau tabloid satu itu isinya yang lain macam-macam, tapi yang satu
headline-nya tuh korupsi di sebuah kementerian. Habis itu contohnya itu datang ke Menteri Pak Edi ada begini, mau bongkar atau Bapak membayar kepada saya agar ini ditutup, padahal dia yang memberikannya. Tahu rasanya begitu, tahu lah. Menjadi banyak hal. Banyak Pak. Saya berharap GBN ini jangan mengikuti pola-pola seperti itu. Ini murni. Enggak lah. Oke. Saya membangun gerakan Bhinneka Nasional itu tadi kalau saya catat apa di sini kerja membangun peradaban. Kerja membangun peradaban Indonesia sebagaimana amanat para pendiri negara Republik Indonesia itu kerjanya. Dan tepat lagi begini, yang banyak di daerah gerakan masyarakat apa gitu. Alasannya di sini 6 orang, 7 orang lalu dibikin paham itu dibikin kertas. Lalu apa? Melaporkan bupati atau gubernur ke kantor kejaksaan. Pak Bupati itu korupsi. Akhirnya apa? Kejaksanya atau polisinya nangkap kerjasama dengan daerah ini peras orang itu. Sesudah uangnya habis masuk penjara juga. Nah saudara, kita mendambakan suatu negara yang punya masyarakat sipil yang kuat. Yang karena banyak juga orang yang berangkat dari gerakan masyarakat sipil dari CSO, ya tetap bagus, lebih banyak yang tetap bagus, dan mudah-mudahan yang tergabung di sini menjadi bagian dari gerakan masyarakat sipil yang bagus. Saudara, oleh sebab itu mari kita terus berjuang. Saya mengatakan tantangan kita ke depan sebenarnya kalau dirumuskan tidak banyak, karena kita ambil semua ini itu mengalami tantangan yang besar. Tetapi yang kita khawatirkan ancaman terhadap kemerdekaan yang pertama. Kita harus menyadarkan masyarakat kita bahwa kemerdekaan kita itu adalah anugerah. Tidak boleh kita berpikir karena perbedaan lalu kita bermusuhan. Perbedaan karena kemudian. Tidak boleh berpikir saya ini mayoritas. Maaf, saya sering mengatakan begini kepada teman-teman yang beragama Islam. Kamu jangan senang-senang di sini ya terhadap teman-teman yang minoritas. Misalnya orang Kristen sedikit, orang Islam 80%. Jangan senang-senang. Karena kita tuh mayoritas hanya di sini. Kalau Anda senang-senang terhadap minoritas di sini, saudara-saudara kita yang Islam di luar negeri itu hampir semuanya minoritas. Malah tidak, kalau saudara Anda yang Muslim itu diperlakukan sewenang-wenang oleh mayoritas yang di sana. Oleh sebab itu, kebesaran kita ini, terutama saya berpikir ancaman terhadap kalau dari kita turunkan terus dari 4 butir hal yang digali secara sangat filosofis itu, saya kemudian sampaikan salah satu butir para pendiri negara yang diwakili yaitu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, baik teritorinya, keutuhan teritorinya yang 17.580 maupun keutuhan ideologinya. Keutuhan ideologi tidak kalah pentingnya dengan teritori. Sehingga kalau di dalam politik hukum dan disebut di dalam politik hukum kita jangan sampai ada sebuah hukum yang akan menyebabkan secuil pun dari teritori Indonesia jatuh ke tangan asing. Oleh sebab itu lalu muncul hukum pertahanan.
hukum pembatasan, hukum diplomasi dan semua untuk membatalkan teritori. Tapi juga secara ideologi jangan sampai kita ini keluar dari kebersatuan yang dituntutkan secara ideologis, yaitu kita punya ideologi negara namanya Pancasila. Nah, sekarang ini Pancasila ini sering mau diperbentukkan dengan ideologi transnasional dan sebagainya, itu sungguh sangat berbahaya. Sehingga saya katakan mungkin secara hitung-hitungan